Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ariel di channel Arctic Project. Hari ini kita akan mengeksplor sebuah bangunan tua, yaitu Gua Belanda yang dibangun pada tahun 1929. Bangunannya ada tepat di belakang saya. Oke, kita akan lanjut eksplor malam ini. Lanjut. Oke, inilah pintu awal yang akan kita temui, yaitu pintu dari lubang Belanda ini. Yang dibangun di situ jelas angkanya dibangun pada tahun 1929. Kalau kita menengok sejarah, pada tahun 1929 tersebut itu merupakan tahun di mana kita masih di bawah pemerintahan Belanda. Oke, kita akan masuk ke dalamnya, bagaimana di dalamnya. Oke guys, kita bisa lihat di sini banyak kelelawar yang menghuni tempat ini. Waduh, ini terbuat dari batu guys, tak ada dicor sama sekali. Berarti ini memang bukit batu yang dilobangi sehingga menjadi sebuah terowongan. Bisa kita bayangkan bagaimana pada zaman dahulu orang sudah bisa membuat jalan atau terowongan dari sebuah bukit batu seperti ini. Wah, baunya lumayan ini karena banyak kelelawar yang bersarang di sini. Nah, sedikit informasi juga bahwa terowongan ini merupakan jalan alternatif satu-satunya yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Nah, namun karena di ujung sana itu sudah dibangun sebuah bendungan PLTA, yaitu PLTA Kota Panjang, makanya jalan yang berada di luar terowongan pada ujung sana itu udah terendam danau. Makanya akhirnya sekarang setelah dialihkan menuju atau dibelokkan arah ke atas sana. Jadi tadi kalau kita dari Pekanbaru itu jalan itu pas belok ke kanan. Nih ada tangga apa nih guys? Saya nggak tahu ini tangga apa. Sepertinya ada lubang ya sana ya. Mungkin sejadi ini lubang pekerja. Siapa nih? Nah, karena sudah tidak digunakan lagi, kita bisa lihat di sini jalannya berlumpur, paritnya pun dah dipenuhi oleh lumpur juga. Nah, saat ini terowongan ini hanya digunakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan atau mencari ikan di Sungai Kampar. Rata-rata dia lewat sini masih. Karena sekarang udah jam 12, makanya agak sudah jarang kita melihat masyarakat lewat sini. Nah, biasanya pada jam-jam lepas maghrib atau lepas isya mereka udah pulang ke rumahnya. Ya beginilah penampakannya, terowongannya. Memang batu guys. Ini bukan tanah ya guys ya, ini memang batu. Coba kita bayangkan bagaimana mereka dulu, pada zaman dulu itu belum ada teknologi secanggih ini, telah bisa membangun terowongan seperti ini. Tapi mau bagaimanapun, namanya pada zaman penjajahan, ya yang membuat ya pasti orang kita Indonesia dengan cara kerja paksa atau begitu. Yang jelas, satu lagi yang perlu diluruskan sepertinya, banyak yang bilang ini adalah warisan dari Jepang. Tetapi kalau kita melihat dari tahun pembuatan lubang ini atau terowongan ini itu pada tahun 1929, di mana Jepang mulai menjajah Indonesia itu pada tahun 1942 sampai 45, kisaran segitu. Nah, jadi kalau ini dibilang hasil karya dari penjajahan zaman Jepang, kita sepertinya sedikit nggak percaya gitu loh.
Makanya saya bilang ini merupakan warisan dari pada zaman pemerintahan Belanda. Di mana Belanda telah menjajah Indonesia itu pada tahun, kalau nggak salah itu pada tahun 1592 hingga 1945. Oke guys, karena kita sudah asik bercerita, ternyata kita udah sampai ke pintu gua guys. Nah di sana itu kita akan menemukan Sungai Kampar. Disitulah masyarakat biasanya mencari ikan dan membuat sebuah keramba tempat beternak ikan juga. Nah gini, ini hanya ini penampakannya di atas guys. Wah bukitnya guys, bukit. Bukit yang rindang guys. Tuh cukup ini guys dalam sana guys. Bau dari kelelawar itu cukup menyengat. Kalau untuk hal-hal yang ini sepertinya kita juga nggak menemukan guys ya. Yang hal-hal yang berbau mistis atau gimana itu kita nggak ada menemukan. Atau juga terdengar suara atau seperti apa kita nggak menemukan. Karena ini memang pada siang hari memang pada pintu awal kita temui tadi itu merupakan ada dibangun seperti tempat duduk, seperti kafe-kafe gitu. Jadi ya bakal ramai sepertinya gitu. Apalagi besok hari Minggu sepertinya bakal ramai ini. Halo, Assalamualaikum. Kelawarnya banyak guys. Tuh, kelawarnya banyak guys. Jadi kita sini hanya akan dihibur dengan suara kelelawar yang berterbangan ketika melihat cahaya dari senter kita nih guys. Kita tidak ingin mengganggu mereka, biarkan mereka istirahat. Tapi mereka kok istirahat ya? Biasanya kelelawar itu kan istirahatnya malam guys. Mungkin ini kelelawar yang malasnya mungkin guys. Jadi ini bagian-bagian yang malasnya, dia nggak mau cari makan pada malam hari. Ya siang hari jelas mereka tidur. Malam hari mungkin dia tidur juga. Ya guys, kita balik lagi ke arah pintu yang tadi guys. Rintik-rintik air menerpa kepala kita guys. Oke guys. Nih guys, bisa dilihat detailnya. Bagaimana susahnya dulu membangun ini guys. Nah dulu guys, pada zaman dulu itu ketika mobil berselisih sini kayak seperti bus dan semacamnya gitu kan. Bus selisih itu agak susah nih guys, karena sempit memang. Perkiraan lebar jalannya mungkin sekitar 1, 2, 4 meter semuanya guys. 4 meter itu udah cukup lebar sih. Nah di samping itu juga kan udah dibuat seperti parit. Nggak mungkin kan mobil masuk situ. Yang jadi pertanyaan saya guys adalah ini guys. Ini apa nih guys ya? Saya juga penasaran ini apaan. Kayaknya sepertinya saya coba naik tangga ini apakah tahan kira-kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sana seperti ada goa guys. Di sana seperti ada goa sana guys ya. Assalamualaikum. Yang ada hanya suara kelelawar guys. Ada apa-apa sepertinya guys. Atau ini dulu digunakan sebagai ini guys ya, sebagai tempat sebagai untuk mengambil material untuk membangun seperti ngecor paritnya di pinggir jalan tadi atau gimana itu guys ya. Ya beginilah guys. Kalau saya hitung ini tidak sampai 300 meter lah guys. Karena di beberapa artikel yang saya baca itu panjangnya katanya sampai 300 meter. Guys, kita turun lagi guys. Oke guys. Ayo guys.
Yang anehnya ini tangga dibuat untuk apa ya guys ya? Ini pasti baru dibuat ya guys. Paling sama masyarakat yang sering lewat sini gitu. Oke guys, kita keluar garap itu masuk tadi guys. Nih, hiasan-hiasan aneh ya, kelelawar ini kok nggak pergi ya guys ya. Tuh. Oh, mereka udah pulang jam segini? Sepertinya belum lah guys. Baunya, ingat guys. Nih becek nih. Oh, tinjak guys. Itu sepertinya tempat ini guys. Baik, kelelawar guys. Ini guys, kita lewat guys. Nah, makanya semenjak dibangunnya PLTA tersebut guys, PLTA Kota Panjang, makanya akses jalan ini sudah tidak digunakan lagi untuk transportasi umum seperti yang ada pada sebelum dibangunnya PLTA, yang mana ini merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan antara Riau dengan Sumatera Barat. Nah ini guys, ini di sini tuh terlihat seperti ada beberapa spot foto ya guys ya, foto. Jadi udah mulai dilestarikan lah cagar-cagar budaya yang di sini. Tapi guys, ini sepertinya ini guys, nggak terawat juga guys ya. Oke guys, begitu dulu explore kita hari ini guys di Lobang Kalam. Di mana Lobang Kalam itu berasal dari bahasa Minang gitu guys. Lobang adalah lobang, ya, kita tahu ya, lobang atau terowongan. Kalam itu dari bahasa Minang guys, yang artinya gelap. Oke guys, sampai sini explore kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.